Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiul Sania, NPM 196900113. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal dengan judul Chemical Quality and Nutrient Composition of Strawberry Fruit Treated by Gamma Irradiation. Pertama, pendahuluan. Stroberi merupakan buah yang banyak dikonsumsi. Stroberi sangat mudah rusak dengan umur simpan sekitar 2-3 hari pada suhu kamar. Kerusakan pada stroberi dapat menyebabkan kerugian. Kerusakan dapat dikurangi dengan penyimpanan suhu rendah dan pengemasan atmosfer kontrol. Pengemasan atmosfer terkontrol adalah strategi yang efektif untuk memperpanjang umur simpan. Iradiasi sinar gamma telah berhasil digunakan sebagai pengobatan alternatif untuk disinfeksi mikroba dan umur simpan produk segar yang lama. Stroberi kaya akan antioksidan alami, termasuk antosianin, flavonoid, dan senyawa fenolik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari perbedaan dosis sinar gamma terhadap kualitas dan komposisi kimia buah stroberi selama periode penyimpanan. Lalu bahan dan metode. Bahan yang digunakan adalah stroberi. Selanjutnya metode yang pertama yaitu pemanenan dan pengumpulan. Stroberi dipanen dan dikumpulkan dari lahan pertanian yang berlokasi di Kegubernuran Kaliubia. Selanjutnya, pengemasan. Stroberi dengan ukuran yang seragam tanpa cacat apapun dikemas dalam kantong plastik 250 gram dan ditempatkan dalam kotak karton. Kemudian iradiasi. Sampel buah dikenakan dosis iradiasi gamma 0, 300, 600, dan 900 Gray dengan laju dosis 1,9 kg per jam. Selanjutnya, penyimpanan. Sampel buah yang telah diiradiasi dan tidak diiradiasi disimpan selama 9 hari pada suhu 10 derajat Celcius. Parameter yang dievaluasi yaitu pada hari ke-0, 3, 6, dan 9 setelah penyimpanan. Bahan dan metode selanjutnya. 1. Penurunan berat. Penurunan berat dapat dihitung dengan rumus penurunan berat sama dengan 1/4 dikali A dikurangi B dibagi A dikali 100, di mana A dan B mewakili inisial dan bobot akhir buah. 2. Peluruhan. Peluruhan dihitung dengan observasi visual dari setiap sampel. Buah dengan bercak coklat dan area lunak dianggap sebagai buah busuk. 3. Penentuan pH dan keasaman yang dapat dititrasi. Penentuan pH dan keasaman dititrasi sebanyak 5 buah diambil secara acak dari setiap perlakuan dan dicampur menggunakan blender. Kemudian disaring untuk mendapatkan sari bening homogenat. Titrable keasaman dihitung dengan titrasi 10 ml jus stroberi yang bening diencerkan dalam 100 ml air diionisasi terhadap larutan 0,1 N NaOH dan hasilnya dinyatakan sebagai persen asam sitrat. pH sampel diukur dengan menggunakan pH digital. 4. Kadar asam askorbat. Kadar asam askorbat
ditentukan dengan menggunakan 26 metode titrasi dikloropenol indopenols. 5. Kandungan antosianin. Kandungan antosianin ditentukan secara kalorimetri. 6. Total kandungan fenolik. Total kandungan fenolik ditentukan dengan spektrofotometer menggunakan reaksi Volin-Ciocalteu dan hasilnya dinyatakan sebagai setara dengan asam galat. 7. Uji aktivitas pembersihan radikal DPPH. Penyerapan sampel pada 515 nm diukur dengan spektrofotometer. Hasilnya dinyatakan sebagai persentase penghambat radikal DPPH. 8. Analisis HPLC untuk senyawa fenolik. 9. Analisis statistik. Percobaan dilakukan dengan blok lengkap yang dengan desain acak atau RCBD dengan cara 3 kali ulangan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, penurunan berat. Penurunan berat dapat dilihat pada grafik. Penurunan penyimpanan dan dosis radiasi, terutama iradiasi yang memiliki dosis tinggi, memiliki efek signifikan pada penurunan berat buah pada penyimpanan hari ketiga, 6, dan 9. Dapat dilihat di grafik, jika dibandingkan dengan buah kontrol, buah yang mengalami iradiasi dengan dosis 300, 600, dan 900 Gray secara signifikan mengurangi penurunan berat pada periode penyimpanan. Penurunan berat pada dosis radiasi yang tinggi mungkin karena penurunan laju respirasi dan metabolisme aktivitas buah yang diiradiasi menurun. 2. Peluruhan. Peluruhan dapat dilihat pada grafik. Pembusukan lebih terkendali hampir di setiap penilaian interval penyimpanan daripada perawatan radiasi. Pada buah yang tidak diiradiasi dan buah yang diberi perlakuan iradiasi 300 Gray, buah busuk pada penyimpanan ketiga, 6, dan ke-9. Peningkatan dosis iradiasi menjadi 600 dan 900 Gray dapat memperlambat pembusukan. Pada 2 tingkat dosis, presentase buah busuk secara signifikan berkurang pada hari penyimpanan yang berbeda. 3. Penentuan pH dan keasaman yang dapat dititrasi. pH dan keasaman titrasi dari kontrol dan buah-buahan yang diradiasi tidak berubah secara signifikan selama periode penyimpanan. Buah kontrol dan sampel buah yang diiradiasi menunjukkan nilai pH dan keasaman titrasi yang hampir konsisten pada interval penyimpanan yang berbeda. Sampel yang diiradiasi menunjukkan nilai pH yang serupa dan tidak berbeda secara signifikan dari kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keasaman titrasi kontrol dan buah yang diradiasi tetap tidak berubah pada periode penyimpanan yang berbeda. 4. Kandungan asam askorbat. Data pada grafik menunjukkan kandungan asam L-askorbat atau vitamin C. Semua dosis menyebabkan penurunan yang tidak signifikan kandungan vitamin C selama penyimpanan kecuali dosis 900 Gray yang menyebabkan penurunan kandungan vitamin C yang signifikan dan penurunan kadar vitamin C secara bertahap terjadi seiring dengan peningkatan waktu penyimpanan yang diamati di semua perlakuan. 5. Kandungan antosianin. Hasil dari penelitian dapat dilihat pada gambar nomor 6. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa kandungan antosianin
meningkat secara bertahap selama periode penyimpanan dan mencapai nilai tertinggi mendekati akhir periode penyimpanan. Buah yang tidak diolah atau tidak diiradiasi memiliki kandungan antosianin tertinggi, diikuti oleh buah yang diiradiasi dengan dosis 300, 600, dan 900 Gray. 6. Total kandungan fenolik. Total kandungan fenolik dapat dilihat pada gambar 7, di mana buah stroberi yang diperlakukan dengan dosis 600 Gray memiliki kandungan total fenolik tertinggi, kemudian diikuti dengan buah stroberi yang diradiasi dengan dosis 300 Gray. Pada buah kontrol memiliki kandungan fenolik total terendah. Kandungan fenolik total meningkat selama 9 hari penyimpanan dalam semua perawatan. 7. Aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan dapat dilihat pada gambar 8, di mana aktivitas antioksidan dalam buah stroberi di semua perawatan meningkat selama 9 hari penyimpanan pada suhu 10 derajat Celcius. Namun, peningkatan ini relatif rendah pada buah kontrol jika dibandingkan dengan buah-buahan yang diiradiasi. Selanjutnya, 8 ada HPLC untuk senyawa fenolik. Data senyawa fenolik disajikan pada tabel 1 dan 2, di mana dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa kandungan fenolik senyawa setelah diiradiasi dan setelah 9 hari penyimpanan akan merangsang biosintesis beberapa senyawa fenolik seperti pirogalol, galik, katekol, klorogenik, dan elagik. Sedangkan etilvanilat muncul dalam perlakuan iradiasi dengan dosis 600 dan 900 Gray setelah penyinaran segera. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa stroberi yang diberi perlakuan sinar gamma atau diiradiasi memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dan lebih sedikit mengalami pembusukan dibandingkan dengan buah kontrol atau buah yang tidak diiradiasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.